Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Nur Solihah dari kelompok 3 kelompok komunikasi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal yang kelompok kami buat, yaitu proposal jajanan SD telur gulung. Tapi telur gulung di sini beda ya sama telur gulung biasanya. Kenapa beda? Karena telur gulung di sini kami menggunakan saus keju dan mayones. Oke, kelompok kami yang beranggotakan ada Wahid Wahyurianto dan saya sendiri Yani Nur Solihah, ada Yulianti Indasari dan Yuli Nurafika. Oke, jadi gambaran dari proposal usaha kami yaitu kami akan membuka suatu kedainya namanya Kedai Besti. Nah, mudah-mudahan dengan namanya Kedai Besti membuat para besti-besti mampir ke kedai kita kayak gitu. Terus juga yang membedakan di sini telur gulung kami dan telur gulung lainnya yaitu ada di sausnya. Kami menggunakan saus tomat, saus cabai, mayones dan juga ada saus keju. Jadi kami bikin saus keju itu biar beda. Kemudian juga di sini banyak banget ya zaman sekarang itu varian telur gulung. Mungkin kalau dulu telur gulung aja gitu, tapi sekarang itu ada bervariasi mulai dari bihun telur, cilor, menggunakan aci gitu. Tapi di sini untuk awal mula kelompok kami akan membuatnya telur gulung dulu, dan mungkin insya Allah kedepannya akan ada variasi lain seperti yang tadi menggunakan bihun dan juga cilor. Kayak gitu mungkin di bab ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya, jenis produk usaha. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan di atas, jenis produk usaha ini adalah produk usaha konsumsi makanan ringan yang bahan dasarnya itu adalah telur. Modal usaha makanan ini kurang lebih 3.680.000 dengan rincian sebagai berikut. Setelah modal di atas dibutuhkan modal harian agar dalam penjualan tetap berjalan lancar. Untuk tahap awal penjualan, ini kami akan menyediakan 200 tusuk telur yang siap untuk dijual. Dari 200 tusuk ini nantinya akan digunakan sebagai berikut dasar target harian yang harus tercapai. Kemudian biaya yang diperlukan untuk membuat 200 tusuk telur gulung ini sebesar 265.000 dengan rincian sebagai berikut. Dan adapun untuk penjualan sendiri, telur gulung ini dijual seharga 2.000 per tusuknya, sehingga target harian yang dicapai adalah 400.000. Selanjutnya, biaya operasional usaha makanan. Selain biaya pasti yang sudah di atas, masih terdapat juga biaya bulanan yang harus dikeluarkan. Biaya bulanan ini berupa biaya listrik bulanan dan juga ongkos transportasi hariannya. Adapun total biaya bulanan sebesar 650.000 dengan rincian listrik 1 bulan misalnya 300.000 dan transport perjalanan 26 hari atau 1 harinya 10.000. Kalau dikaliin 25 hari menjadi 250.000. 1 air galon 26 hari itu 1 hari 5.000 dan dikalikan 5.000 itu dikali 26 sama dengan 130.000. Makan 26 hari, 1 hari sama dengan 10.000 sama dengan 260.000. Totalnya semua adalah 650.000. Selanjutnya adalah omset per bulan. Setelah kalkulasi pengeluaran sekali, pengeluaran harian, pengeluaran kemudian target 1 harian yang sudah dicapai, maka dibutuhkan pengeluaran total. Perhitungan total ini digunakan untuk melihat omset per bulannya, sehingga dapat diketahui beban biaya yang harus dikeluarkan. Adapun omset per bulannya adalah sebagai berikut. Pertama, pendapatan per bulan sama dengan pendapatan harian dikali 26 hari. Berarti 400.000 dikali 26 hari sama dengan 10.400.000. Pengeluaran harian per bulan sama dengan pengeluaran harian dikali 66 hari sama dengan 265.000 dikali 26 sama dengan 6.890.000. Pengeluaran bulanan 650.000. Labanya sama dengan pemasukan dikurangi pengeluaran.
Misalnya pemasukannya itu 10.400.000 dikurangi 6.890.000 dikurangi 650.000 sama dengan 10.400 itu dikurangi 7.550.000 sama dengan 2.460.000. Hasil pengurangan inilah yang kemudian menjadi laba per bulannya. Dari laba ini akan dibagi menjadi 3, yakni untuk menutup biaya sekali 30%, untuk kas 20% dan 50% untuk owner. Adapun rincian pemesanan sebagai berikut. Untuk potongan biaya sekali 30% sama dengan laba dikali 30% sama dengan 2.460.000 dikali 30% sama dengan 786.000. Untuk kas kedai 20% sama dengan laba dikali 20% sama dengan 2.460.000 dikali 20% sama dengan 492.000. Dan untuk ownernya 50% sama dengan laba dikali 50%. Jadi 2.450.000 itu dikali 50% sama dengan 1.230.000. Jadi keuntungan bersih yang bisa didapatkan oleh ownernya atau pemilik usahanya adalah sebesar 1.230.000. Dan untuk waktu kegiatannya dimulai dari hari Senin sampai Sabtu, dimulai dari pukul jam 10 sampai jam setengah 7. Yaitu bentuk pemasaran atau promosi usaha. Yang pertama, yang hanya ada segmen pasar. Untuk segmen pasar, target sasaran dari tergulung kuliner ini adalah dapat menyentuh semua kalangan. Selain itu juga dalam tahap awal kami mencoba untuk menyentuh kalangan anak-anak dan para remaja terlebih dahulu. Baru setelah itu kami menambahkan di dunia orang dewasa agar tertarik menikmati telur gulung ini. Dan keduanya ada pemasaran dan promosi. Untuk dapat menambah dunia anak-anak dan juga para remaja, maka pemasaran yang dilakukan oleh secara online maupun offline ini, untuk pemasaran online sendiri dengan memanfaatkan iklan di media sosial yang ada selain juga mendaftarkan kedai di GoFood agar pelayanan dapat menambah ke segala tempat. Selain itu juga untuk promosi offline dengan cara membuat pamflet atau selembar yang disebarkan di titik-titik keramaian kota. Nah, untuk yang C-nya di sini ada sistem penjualan. Untuk sistem penjualan yang digunakan menggunakan bentuk offline dengan layanan tatap muka. Selain dengan cara offline, kami juga menyediakan layanan offline atau layanan pesan antar dengan memanfaatkan layanan Gojek. Untuk yang terakhir di sini bab 5 itu ada penutup atau kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri seperti ini. Jadi apa yang kami sajikan entah dari saya atau teman-teman saya itu dapat kalian pertimbangkan gitu dari banyak pihak juga. Untuk usaha makanan bergizi yang dijalankan bukan hanya untuk mendapatkan materi yang optimal, tetapi juga tetap merhatikan nilai gizinya gitu terhadap olahan yang kalian sendiri buat atau yang kami sendiri buat, seperti itu. Jadi semoga semua pihak terkait dapat membantu dengan materi maupun moral sehingga usaha ini dapat membantu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar Jawa Barat. Seperti itu untuk kesimpulannya. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih.